Shalom, teman-teman muda, terkhusus teman-teman cewek. Saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan seringkali ini terjadi yang sifatnya pasti akan merugikan kamunya. Sifatnya pasti akan mempermalukanmu. Sifatnya pasti akan mempermalukan keluargamu. Dan untuk itu, apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman cewek untuk hati-hati. Sekali lagi, untuk hati-hati. Supaya engkau bisa peka, supaya engkau bisa tajam menilai dan tegas dalam bersikap. Nah, saya coba ngebahas tentang tanda pria beristri jatuh hati padamu. Dengarkan saya baik. Mau dia sebaik apapun, mau dia mengorbankan sebesar apapun ke kamu, mau dia seganteng apapun, tidak dibenarkan kalian jalin hubungan. Dan saya beritahu, itu dosa besar. Itu akan mempermalukan kamunya dan mempermalukan keluargamu. Dan itu berbahaya kepada dirimu. Artinya kamu akan disebut pelakor. Kamu akan disebut perusak rumah tangga. Sekalipun kalian tidak sempat jalin hubungan, tapi sikapmu kalau nggak hati-hati, caramu ke dia kalau nggak hati-hati, kamu bisa dicurigain orang. Dan itu bisa jadi masalah. Artinya saya akan coba berbagi tentang tanda-tanda yang akan dilakukan pria beristri, tanda dia jatuh hati. Jadi kalau kamu menemukan tanda ini, kamu harus segera tegas. Jangan kasih kesempatan, biar sedikit pun jangan kasih kesempatan. Karena dia milik orang, karena dia udah beristri. Ya, so berikut tanda-tanda pria beristri jatuh hati padamu. Yang pertama, dia tiba-tiba memberikan pujian padamu. Anggaplah kalian teman kantor, atau anggaplah kalian teman sekerja satu divisi atau apapun, yang tadinya kalian kerja secara profesional. Lambat laun dia mulai memberikan pujian-pujian. Dan pujian-pujian itu bukan berkaitan dengan pekerjaan, tapi pujian-pujian, kamu cantik ya hari ini, kamu cakep loh, kamu ini loh, segala macam. Nah, pujian-pujian itu sifatnya meluluhkan hatimu. Hati-hati. Kamu harus tegas sejak dari sekarang. Sekalipun itu bosmu, sekalipun itu atasanmu, tegas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia berusaha dekat denganmu. Artinya yang tadinya kalian ada jarak, ya ada jarak, tapi si pria ini berusaha mendekati kamu dengan berbagai usaha-usaha, upaya-upaya, teknik-teknik yang dia lakukan untuk dekat sama kamu. Dan tanpa kamu sadari atau mungkin kamu ketahui, jarak kalian udah semakin dekat. Nah, hati-hati. Hati-hati. Apalagi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Hati-hati. Itu tanda bahwa dia sedang mengincar kamu. Dan sorry ya, mau dia berkorban sebesar apapun untuk kamu, gak dibenarkan. Gak dibenarkan. Ya, gak dibenarkan. Karena dia jatuh hati. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dia mencari tahu soal kehidupan cintamu. Baik di sosial mediamu, baik di teman-teman sekitarmu, dia cari tahu. Dan betapa terkejutnya kamu ketika dia tahu kehidupan cintamu. Kamu pasti nanya dong, loh kok bapak ini tahu aku masih single? Kok bapak ini tahu aku masih jomblo? Loh kok dia tahu aku begini, aku begini, aku begini? Nah, itu tanda yang jelas bahwa dia dengan sengaja mencari tahu. Kamu harus tegas, teman-teman cewek. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dia mulai berani. Dia mulai berani untuk menggodamu. Nah, kalau ini bagi saya, ini udah fatal banget.
dari si prianya ini udah fatal banget. Ini udah terlalu berani dia. Dia udah terlalu berani, terlalu jauh. Dan kamu harus tegas. Kamu harus ngomong, Pak minta maaf. Saya nggak suka Bapak goda-goda. Sekali lagi Bapak gitu lakukan, saya akan tegas. Sekali lagi Bapak lakukan, saya akan cerita ke keluarga saya. Dan bila perlu, saudara saya, abang saya akan datang. Ya, jadi berikan ketegasan sama dia. Supaya perasaannya tidak makin dalam sama kamu. Supaya dia tidak semakin menjadi-jadi. Kamu harus tegas. Ya, kalau saya mendingan kamu pindah tugas daripada kamu sama dengan dia. Mendingan kamu tegas dari sekarang daripada dia semakin melunjak. Daripada kamu akan dirugikan, keluargamu akan dirugikan, mendingan kamu tegas. Nah, pria seperti ini, saya beritahu ke kamu, pria seperti ini bukan cuma sama kamu, bukan cuma kamu digoda, pasti di luar sana ada juga yang dia goda. Jadi memang kalau dasarnya brengsek ya brengsek. Kalau dasarnya buaya darat ya buaya darat. Ya, jadi kamu harus tegas. Itu yang keempat. Yang kelima, dia aktif stalking sosial mediamu. Dia aktif stalking. Dia lihat foto-fotomu bulan lalu, tahun lalu. Dia lihat video-video yang kamu share. Dia lihat juga sosial apamu yang kamu post. Bahkan bukan cuma itu, dia nge-like fotomu yang tahun lalu dia like, fotomu yang 2 tahun lalu dia like, bahkan yang tahun-tahun jauh sebelumnya dia like. Bahkan setiap kali kamu nge-post dia like, setiap kali kamu nge-post dia komen. Kamu pikir itu biasa? No, ingat dia suaminya orang. Ingat dia udah beristri. Gak seharusnya dia lakukan kayak gitu. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, dia mulai sering ngubungin kamu. Bahkan ngubungin kamu untuk hal-hal yang gak penting. Hal-hal yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dan dia mulai ngubungin kamu tengah-tengah malam. Nah, ini udah jelas. Tanpa kamu tebak-tebak, tanpa kamu tanya orang lain, ini udah pasti, udah jelas dia menaruh hati ke kamu. Kamu harus tegas, ingat, jaga nama baikmu, jaga nama baik keluargamu, ingat, jaga perasaan istrinya, ingat, jaga perasaan anaknya. Untuk itu kamu harus tegas. Kasih langsung ketegasan. Bila perlu, Pak, saya akan lapor ke istri Bapak. Bilang gitu. Ya, teman-teman cewek, itu dia yang keenam. Yang ketujuh, dia mulai menawarkan bantuan. Bantu inilah, bantu itulah, nanti saya jemput ya, nanti pulang sama ya. Nah, coba, udah mulai menawarkan itu. Hati-hati teman-teman cewek. Jangan kira semua yang baik itu gak ada tujuannya. Jangan kira semua yang baik itu gak ada motivasinya. Seringkali kebaikan yang dilakukan seseorang punya maksud di dalamnya, punya tujuan, punya hal terselubung di dalamnya. Dan kamu harus tajam menilai itu. Gak boleh kamu cuman polos, jangan. Ya, mungkin kamu gak pacaran sama dia, mungkin kamu gak ada hati sama dia, tapi begitu kamu boncengan, begitu kamu sama-sama dengan dia, itu akan jadi pemicu untuk orang curiga kamu selingkuh dengan dia, untuk orang menuduh kamu, untuk orang memfitnah kamu, untuk orang bilang kamu pelakor dan segala macam. Jadi bijaksana, jangan cuman polos-polos. Ya, itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan, dia mulai membagikan masalah dalam rumah tangganya. Iya, istriku begini, gak pengertian, istriku begini, maunya begini, segala macam. Nah, tujuannya apa dia cerita itu ke kamu? Ada maksudnya, Neng. Ada maksudnya. Itu cuman trik-trik aja dari buaya darat, supaya kamu luluh, supaya kamu tersentuh, supaya kamu kasihan. Dan itu jadi kesempatan untuk dia pakai untuk dekat sama kamu, dan kemudian untuk merugikan kamunya. Tegas. Oke?
Ini yang boleh saya bagikan. Saya percaya ini membantu teman-teman cewek. Dan saya berdoa engkau terlepas dengan pria model seperti ini, sehingga engkau tidak dirugikan. Oke, tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.